Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis regresi dan korelasi linear. Yang mana presentasi ini diajukan untuk tugas pengganti UAS. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Ayu Lestari dengan NIM akhir 1201. Saya Rista Dwi Permata Putri dengan NIM akhir 1126. Saya Helentiani Bibistara dengan NIM akhir 1083. Saya Novalandika Maulana dengan akhir NIM 1119. Saya Putri Amelia Fatmawati dengan akhiran NIM 1134. Saya Naila Firdausia dengan akhiran NIM 1128. Sebelumnya, nantinya kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal seperti pendahuluan, konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan model regresi sederhana, ukuran variasi, asumsi regresi, lalu analisis residual, mengukur autokorelasi, kemiringan dan korelasi, dan yang terakhir penutup. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah mengenai opening case dan kegunaan analisis regresi sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam materi regresi linear sederhana. Jadi opening case ini itu membahas sebuah perusahaan yang bernama Sunflower Apparel. Sunflower Apparel ini adalah sebuah perusahaan fashion wanita kelas atas dan sudah memiliki banyak sekali cabang toko di mana-mana. Kemudian saat ada pelambatan ekonomi, banyak sekali dari perusahaan pesaing dari Sunflower Apparel ini yang terkena dampak dari pelambatan tersebut. Sunflower Apparel ini berhasil bertahan, entah dari kerugian yang besar ataupun dari gulung tikar. Kemudian setelah berhasil bertahan dari pelambatan ekonomi tersebut, Sunflower Apparel itu kan menunjuk direktur perencanaan yang baru. Nah, direktur perencanaan baru ini mau membuka suatu cabang toko lagi di suatu tempat yang masih belum ditentukan. Direktur perencanaan yang baru ini menyadari bahwa sebelum dia itu para manajer dari Sunflower Apparel ketika mau membuka toko cabang baru itu tidak memiliki data konkret sebagai landasan dari pembukaan toko tersebut gitu. Jadi mereka itu memilih lokasi berdasarkan hal-hal subjektif. Seperti misal di sebuah lokasi itu ada tanah atau bangunan yang sewanya itu murah, atau suatu tempat itu dianggap bahwa ideal bagi mereka membuka toko di sana. Jadi tidak ada data yang benar-benar menunjukkan bahwa di sana itu akan menunjang keberhasilan dari cabang toko yang baru ini. Direktur perencanaan yang baru ingin membuat sebuah pendekatan yang lebih sistematis ketika mau membuka toko yang baru ini, cabang toko yang baru ini, sehingga dia berkonsultasi kepada sebuah perusahaan analisa pemasaran untuk melihat seperti apa sih pelanggan dari Sunflower Apparel sebelum ini. Ternyata dari konsultasi tersebut, direktur perencanaan itu mengetahui bahwasannya profil pelanggan dari Sunflower Apparel yang selama ini dipercaya, yaitu adalah wanita dari kelas menengah ke atas, itu bukan hanya itu aja. Ternyata ada dua lagi profil pelanggan yang sering membeli sehingga menyumbang pendapatan kepada Sunflower Apparel. Yang pertama itu adalah keluarga dengan anak-anak kecil, dan yang kedua adalah orang-orang yang sering berpakaian hipster. Kalau di sini mungkin seperti skena gitu ya pakaiannya. Nah, setelah mengetahui bahwa ada pelanggan yang memiliki profil lain tersebut, direktur perencanaan ini berpikir, sepertinya kalau membuka di suatu tempat di mana banyak sekali pelanggan dengan kriteria profil tersebut, maka akan mempengaruhi penjualan cabang toko yang baru itu. Sehingga beliau itu mengumpulkan data pelanggan dengan kriteria tersebut yang ada di tempat
yang akan dibangun oleh salah satu cabang toko Sunflower Apparel dengan keyakinan tersebut. Nah, di sini ada implementasi dari analisis regresi. Karena tadi kan direktur perencanaan itu berpikir bahwa jumlah pelanggan yang memiliki profil tersebut sesuai dengan kriteria tersebut itu akan mempengaruhi penjualan toko per tahunnya, toko yang mau didirikan itu. Di analisis regresi, itu kan kita itu berupaya menemukan bagaimana variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Di sini variabel X-nya itu adalah jumlah pelanggan yang diprofilkan itu tadi, kemudian variabel Y-nya adalah penjualan toko per tahunnya. Kemudian, model regresi itu digunakan untuk memprediksi Y untuk rentang nilai X tertentu. Maksudnya di sini adalah, tadi kan Y-nya itu adalah penjualan toko per tahunnya, sementara X-nya itu adalah jumlah pelanggan seperti profil yang telah dikatakan oleh perusahaan analisa pemasaran tadi. Kalau jumlah pelanggan yang diprofilkan itu misal banyak di suatu tempat, maka itu akan mempengaruhi penjualan tahunan dari toko yang akan dibangun di sana. Dan karena di sini hanya ada satu variabel X, yaitu adalah jumlah pelanggan yang diprofilkan, sehingga untuk menganalisis kasus ini, direktur perencanaan yang baru itu menggunakan analisis regresi linear sederhana, karena hanya satu X itu tadi, hanya satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Kalau regresi linear sederhana kan, rumusnya itu Y sama dengan koefisien B1 ditambah koefisien B0 X gitu kan. Nah, B1 di sini itu, koefisien B1 di sini itu adalah perubahan yang diharapkan dalam Y per perubahan satuan dalam X. Bagaimana Y ini dipengaruhi oleh X, sementara koefisien B0-nya ini adalah nilai rata-rata Y saat X adalah 0. Karena di sini kan X itu tidak mungkin 0 kan ya. Tidak mungkin direktur perencanaan ini menyetujui pembangunan di mana X-nya itu di mana tidak ada jumlah pelanggan yang sesuai diprofilkan di tempat itu gitu kan. Jadi dianggap ini tidak terlalu penting sih karena nanti dipengaruhi oleh X. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis regresi ini berguna dalam membantu kita melihat, menghubungkan hubungan antara variabel A dengan variabel B. Bagaimana A ini mempengaruhi B dan bagaimana B ini mempengaruhi A. Di dalam praktik bisnisnya, itu dapat membantu kita membuat strategi yang cocok untuk bisnis kita. Itulah kenapa kita mempelajari materi ini, untuk membantu kita melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kalau di sini kan opening case-nya ini kan mengenal customer gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana nanti penjualan toko tahunannya. Kalau misal kita ambil contoh lain, itu ada dua perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, melakukan merger. Mereka kan gabung jadi satu. Nah, di situ kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian tersendiri. Semisal ketika kompensasi, kalau kita ditilik dari SDM-nya, kan pasti ada penyesuaian tentang kompensasinya. Kalau kita memberikan kompensasi yang benar-benar berubah, benar-benar berbeda daripada yang sebelumnya para karyawan ini terima, maka itu bisa membuat karyawan kita ini merasa kok jadi begini ya, kok jadi tidak menguntungkan bagi kami gitu sebagai karyawan. Tapi kalau kita memberikan kompensasi yang besar, itu kan pasti berpengaruh kepada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi di sini tuh kita melihat bagaimana bagaimana pengaruh kompensasi ini terhadap kinerja karyawan nantinya setelah perusahaan itu melakukan merger. Nah, di sini kita bisa menggunakan analisis regresi linear sederhana mengenai apa kira-kira dampaknya, sebesar apa dampak dari kompensasi ini terhadap kinerja karyawan tersebut. Oh, ternyata setelah kita mengetahui itu, setelah kita menganalisis dengan regresi linear sederhana, karena signifikansi daripada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan ini, kita akhirnya memutuskan untuk membuat kompensasi yang menguntungkan dari segi kompensasi yang berlandaskan kepada biaya dan manfaat. Jadi tidak apa-apa kalau kita mengeluarkan biaya yang lebih besar atau sedikit lebih besar, asalkan tidak melebihi dari expense, tetapi itu memberikan manfaat yang lebih besar lagi di dalam kinerja karyawan kita. Jadi karyawan kita ini merasa mereka diperhatikan dan merasa bahwa mereka itu dipedulikan oleh perusahaan sehingga kinerja mereka semakin meningkat dan loyalitas mereka meningkat. Itu kan menguntungkan bagi perusahaan walaupun
mungkin itu tidak terlihat secara langsung gitu, bukan di dalam bentuk profit langsung gitu. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan analisis regresi linear sederhana tadi itu, menggunakan analisis regresi ini. Jadi kita bisa mengetahui variabel A dan variabel Y ini hubungannya bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kita bisa membuat atau kita bisa menentukan strategi mengambil keputusan di mana itu menguntungkan perusahaan kita. Itu mengapa kita mempelajari analisis regresi linear sederhana ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait konsep dasar regresi korelasi linear. Jadi regresi korelasi linear itu merupakan metode statistik memahami dan memprediksi hubungan antara dua variabel, satu variabel X dan satu variabel Y, di mana variabel Y itu dikenal sebagai variabel independen karena nilainya bergantung pada nilai-nilai X dalam model regresi. Sedangkan variabel X juga dikenal sebagai variabel prediktor atau variabel independen, berlawanan dengan variabel dependen Y. Yang mana di sini tujuannya adalah untuk yang pertama untuk mengeksplorasi hubungan. Jadi seperti apakah X dan Y itu bergerak bersama? Kalau bergerak bersama berarti nilainya positif. Namun apakah justru malah berlawanan yaitu negatif atau mungkin yang lain, dan mengukur seberapa kuat hubungan keduanya. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk memprediksi, yaitu misalnya seberapa besar perubahan pada Y jika misalnya X berubah 1 unit. Nah, fokusnya regresi korelasi linear ini yaitu untuk mengukur hubungan antara satu variabel independen X dan variabel independen Y melalui korelasi dan memperkirakan nilai Y berdasarkan X dengan membuat model prediksi linear atau regresi. Nah, selain itu, kita juga menghitung korelasi Pearsonnya atau yang disimbolkan dengan R kecil, di mana nilainya itu antara -1 hingga +1 yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear. Di mana jika nilai itu mendekati +1 itu berarti hubungannya kuat dan positif, namun apabila mendekati -1 itu berarti kuat dan negatif, dan apabila sekitar 0 itu berarti tidak ada hubungan linear. Selanjutnya, alat visualisasi utama pada regresi korelasi linear yaitu scatter plot. Di mana pada tahap eksplorasi data, scatter plot atau diagram pencar itu adalah cara utama untuk melihat apakah ada pola hubungan antara variabel X dan Y, mana setiap titik mewakili sepasang observasi X dan Y. Nah, apa saja sih yang mati dalam scatter plot ini? Jadi yang pertama, kita bisa melihat dari arahnya, apakah titik-titik ini itu arahnya naik atau bersifat positif ataukah turun, yaitu negatif atau mungkin menyebar tanpa pola. Jadi kalau misalkan arahnya positif itu berarti titik-titiknya cenderung naik dari kiri ke kanan atau Y naik seiring X naik, dan kalau negatif itu berarti jika turun dari kiri ke kanan atau Y turun seiring X naik. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari bentuknya, apakah titik-titik ini mengikuti garis lurus atau linier. Kalau misalkan linier atau mengikuti garis lurus, itu berarti regresi linearnya dapat diaplikasikan. Namun, kalau polanya melengkung atau acak, itu berarti kita perlu melakukan transformasi atau metode lain. Jadi, regresi linearnya tidak dapat diaplikasikan. Kemudian kita juga bisa melihat dari kekuatannya. Jadi jika di titik itu sangat rapat, mengelilingi garis, itu berarti hubungan linearnya kuat, dan sebaliknya jika titik-titiknya itu tersebar, itu berarti hubungannya lemah. Nah, jadi scatter plot ini itu dapat membantu kita untuk memberi gambaran visual terkait arah, bentuk, dan kekuatannya. Next. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai model regresi linear sederhana. Jadi, model regresi linear sederhana itu metode statistik yang digunakan untuk melihat satu variabel yang independen dilambangkan dengan X dan satu variabel dependen yang dilambangkan dengan Y dengan model garis. Persamaan yang digunakan itu Y1
sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon keterangan beta 0 itu adalah interceptnya, yaitu nilai Y saat X-nya sama dengan 0. Kalau beta 1 itu slope, yang mana dia itu tingkat perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Kalau epsilon I itu error atau residualnya. Untuk X1, XI itu sama dengan variabel independennya, dan YI itu variabel dependennya. Boleh di next. Nah, metode estimasi yang digunakan di sini tuh pakai metode least square, yaitu menentukan garis regresi dengan meminimalkan selisih kuadrat antara data aktual sama prediksinya. Terus pakai metode koefisien determinasi R kuadrat, yang nantinya itu dia menunjukkan seberapa baik sih model menjelaskan variasi data. Saya itu menggunakan metode signifikasi model atau uji hipotesis menggunakan p-value dan t-test. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan ini tadi itu mengumpulkan datanya terlebih dahulu, terus habis itu diidentifikasi variabel independen sama dependennya, X sama Y-nya. Terus menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan. Scatter plot yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Habis itu menghitung koefisien regresinya, menyusun persamaan regresi dengan nilai slope sama intercept. Habis itu mengevaluasi model dengan determinasi R kuadrat dan uji statistik. Nah, metode regresi linear sederhana ini kapan sih digunakan? Nah, digunakan ketika mau memprediksi dan mengestimasi nilai masa depan. Itu menentukan hubungan antar variabel, terus mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hal-hal yang biasa ditanyakan dalam dunia bisnis mengenai materi ini itu gimana sih jumlah pelanggan mempengaruhi penjualan tahunan sebuah toko, misal apakah harga produknya itu berpengaruh terhadap jumlah penjualannya. Setelah itu bagaimana pengeluaran iklan itu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Ada juga hubungan antara pengalaman kerja dan gaji yang diterima. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan regresi linear sederhana itu sangat luas ya, cakupannya tuh banyak di kehidupan sehari-hari dan bisnis. Kalau dalam pemasaran itu ya menentukan hubungan pengeluaran iklan dan penjualan seperti yang saya sebutkan tadi, terus harga produknya itu mempengaruhi jumlah penjualan apa enggak, dampaknya jumlah pelanggan terhadap pendapatan toko tuh gimana. Kalau dalam segi keuangannya itu bisa dipakai untuk memodelkan hubungan antara pengeluaran, konsumsi, dan pendapatan individu. Di situ bisa buat untuk mengukur suku bunga terhadap tingkat investasinya. Kalau dari segi sumber daya manusianya, regresi linear sederhana itu bisa dipakai untuk menghubungkan antara pengalaman kerja dan gaji yang diterima karyawan. Terus digunakan untuk memprediksi produktivitas berdasarkan jam kerja. Next. Tadi kasus yang aku pakai di sini itu dari Sunflowers Apparel ingin memahami hubungan antara jumlah pelanggan yang diprofilkan dengan penjualan tahunan toko. Jadi di sini yang dicari itu nilai hubungan antara jumlah pelanggan sama penjualan tahunan toko. Jadi dari hasil analisis scatter plotnya sama regresi itu menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggan yang diprofilkan itu maka semakin tinggi penjualan per tahun. Terus model regresinya itu memiliki koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,85 yang menunjukkan bahwa 85% variasi dalam penjualan itu dapat dijelaskan oleh jumlah pelanggan. Terus p-value-nya juga signifikan, yang mana
menunjukkan hubungan tersebut itu tidak secara kebetulan, tapi berdasarkan data statistiknya tadi. Ini tadi koefisien regresinya, jika stopnya positif berarti kenaikan X meningkatkan Y, jika negatif berarti peningkatan X menurunkan Y. P-value-nya atau uji signifikannya, kalau P-value kurang dari 0,05 berarti hubungan antara X dan Y-nya itu dianggap signifikan. Terus jika P-value itu lebih dari 0,05, hubungan antara X dan Y-nya tidak cukup kuat. Terus koefisien determinasi, jika koefisien determinasinya mendekati 1, berarti model regresinya itu memberikan prediksi yang baik. Kalau dia lebih rendah, itu mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Ini kita ganti link Zoom ya, soalnya kurang 3 menit. Nanti digabung aja. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ukuran variasi. Di mana ukuran variasi atau yang sering disebut dengan R kuadrat itu merupakan proporsi variasi variabel terikat Y yang berhasil dijelaskan oleh satu variabel bebas X dalam regresi linear, di mana nilainya antara 0 hingga 1. Kalau misalkan nilai R kuadratnya itu 1, itu berarti semua data cocok 100% dengan model regresinya atau bisa disebut dengan sempurna. Jadi semua perubahan Y itu bisa dijelaskan oleh X. Nah, kalau misalkan R kuadratnya itu sama dengan 0, itu berarti modelnya tidak dapat menjelaskan apapun atau variabel X sama sekali tidak menjelaskan Y atau modelnya tidak berguna. Jadi semakin mendekati 1, maka semakin bagus modelnya. Nah, kapan ukuran variasi ini digunakan? Yaitu tentunya setelah membangun model regresi linear dan saat kita ingin mengukur kekuatan model dalam menjelaskan data dan apakah model ini tuh bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, contoh dari ukuran variasi ini, misalkan ada pertanyaan, apakah aktivitas media sosial di toko A itu cukup berdampak terhadap penjualan? Dan seberapa besar dampak jumlah promosi terhadap kenaikan omset bulanan? Next. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu sebuah restoran cepat saji yang sedang menganalisis hubungan antara jumlah staf harian dan lama antrian pelanggan. Pertanyaannya yaitu, apakah menambah jumlah staf itu efektif dalam mempercepat layanan pelanggan? Jadi, setelah dianalisis, ternyata persamaan regresinya itu terbentuk dan nilai R kuadratnya itu nilainya sebesar 0,82 atau 82%, di mana hasilnya yaitu dengan R kuadrat sebesar 82%, itu artinya mayoritas variasi waktu antrean dipengaruhi oleh jumlah staf. Nah, manajer operasional itu berarti dapat mengatur jadwal staf lebih optimal dan menambah tenaga kerja saat jam sibuk untuk menjaga kepuasan pelanggan. Nah, kemudian perusahaan itu diharapkan lebih untuk mengutamakan investasi di SDM-nya karena itu sudah terbukti bahwa 82% itu variasi waktunya itu dipengaruhi oleh jumlah staf. Jadi investasi SDM itu bisa diutamakan dibanding dengan strategi lain yang efeknya belum terbukti. Next. Selanjutnya asumsi regresi, mana merupakan syarat-syarat statistik yang harus dipenuhi agar hasil analisis regresinya itu valid, akurat, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, agar hasil regresi linear ini tuh valid dan dapat diandalkan, maka model harus memenuhi 4 asumsi utama, yaitu ada linearitas,
di mana linearitas ini berarti hubungan X dan Y itu berbentuk garis lurus dan digunakan saat pertama kali kita membuat model. Nah, kalau misalkan garisnya tidak lurus dan kita tetap melanjutkan modelnya, maka hasil prediksi itu bisa menyesatkan. Jadi, kalau misalkan udah nggak lurus dari awal, lebih baik udah langsung ganti model. Nah, kemudian ada asumsi homoskedastisitas, yaitu variasi atau residunya itu sepanjang nilai X. Digunakan membuat model setelah model selesai dibuat. Nah, risiko bisnisnya jika dilanggar yaitu hasil bisa terlalu optimis atau terlalu bias. Kemudian ada normalitas residual, di mana selisih prediksi dan data itu harus menyebar normal. Digunakan saat kita ingin menguji signifikansi. Dan kalau dilanggar itu nanti hasil uji statistiknya bisa tidak valid. Kemudian ada autokorelasi, di mana ini harus tidak adanya autokorelasi. Kalau ada autokorelasi, itu berarti prediksi jangka waktu ke depan tidak dapat dipercaya. Nah, ini digunakan khusus dalam data berurutan atau time series. Contoh pertanyaan bisnisnya itu seperti, apakah promosi ini tuh berdampak pada pembelian per minggu? Itu berarti masuk di autokorelasi, yaitu time series. Kemudian seberapa besar durasi pelatihan mempengaruhi output kerja? Berarti ini kita bisa cek di linearitas dan normalitas residualnya. Kemudian, apakah lokasi toko itu berpengaruh pada jumlah pelanggan? Itu berarti kita cek atau memeriksa homoskedastisitasnya jika persebaran residual tidak merata. Next. Nah, untuk studi kasusnya yaitu perusahaan jasa pengiriman yang ingin mengevaluasi pengaruh jumlah kurir harian terhadap jumlah keluhan pelanggan. Pertanyaannya yaitu, apakah menambah jumlah kurir itu dapat mengurangi keluhan pelanggan? Nah, ketika setelah dianalisis, ternyata terdapat hubungan awal yang terlihat negatif atau semakin banyak kurir itu berarti semakin sedikit keluhan. Nah, namun di grafik residualnya itu menunjukkan pola menguncup atau terjadinya heteroskedastisitas. Nah, jadi interpretasinya dalam keputusan bisnisnya yaitu karena terjadinya pelanggaran asumsi homoskedastisitas, itu berarti maka hasil model regresinya itu tidak konsisten di semua skala. Nah, untuk pelanggan tertentu, misalnya pada area padat, yaitu dengan menambah kurir itu belum tentu dapat mengurangi keluhan. Jadi, perusahaan itu tidak bisa hanya menggunakan jumlah kurir sebagai satu-satunya dasar keputusan operasional, dan perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor tambahan atau faktor lain seperti kecepatan sistem rute, kemudian pelatihan kurir, dan keterlambatan logistik. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis residual. Analisis residual sendiri merupakan proses mengevaluasi selisih antara nilai aktual atau nilai asli dengan nilai prediksi dari suatu model regresi. Residual sendiri mencerminkan kesalahan prediksi model pada masing-masing titik data. Kapan analisis residual digunakan? Analisis residual digunakan setelah model regresi linear dibentuk. Kemudian kegunaan dari analisis residual. Yang pertama yaitu menilai validitas model regresi, yang kedua menguji apakah model sudah memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik seperti linearitas, normalitas residual, homoskedastisitas, independensi residual. Next. Selanjutnya untuk contoh pertanyaan bisnisnya, yang pertama, apakah model dari regresi penjualan terhadap biaya iklan sudah cukup akurat? Kemudian, apakah terdapat pola kesalahan sistematis dalam model prediksi penjualan cabang? Yang ketiga, apakah residual menyebar secara acak atau mengikuti pola tertentu yang menunjukkan bahwa model kurang tepat? Kemudian, perbedaan dengan asumsi sebelumnya, yaitu asumsi regresi. Asumsi regresi tadi bertujuan untuk memastikan syarat regresi terpenuhi, sedangkan analisis residual bertujuan untuk mengevaluasi pola kesalahan. Kemudian untuk sifat dari asumsi regresi, yaitu bersifat teoritis dan juga statistik, sedangkan analisis residual bersifat diagnostik dan juga visual. Kemudian asumsi regresi digunakan sebelum atau bersamaan saat membangun model regresi, sedangkan analisis residual digunakan setelah model dibentuk dan residual dihitung. Untuk metode yang digunakan dari asumsi regresi tadi yaitu menggunakan
uji formal seperti uji T, uji F, dan juga normalitas. Sedangkan untuk analisis residual sendiri menggunakan plot residual, grafik sebar, dan juga analisis pola. Kemudian untuk fokus dari asumsi regresi yaitu struktur, model, dan juga hubungan antar variabel. Sedangkan analisis residual berfokus pada penyebaran dan juga pola error. Sedangkan asumsi regresi berfungsi untuk menilai kelayakan penggunaan regresi linier, sedangkan analisis residual berfungsi untuk menilai keakuratan dan juga kecocokan model secara visual. Next. Sini ada studi kasus dari analisis residual. Sebuah perusahaan retail membuat model regresi untuk memprediksi total penjualan berdasarkan jumlah iklan digital per bulannya. Untuk pertanyaan bisnisnya, apakah model regresi yang digunakan cukup akurat untuk memprediksi hasil di masa depan? Kemudian, apakah hubungan antara variabel independen dan dependen sudah benar-benar linear? Next. Untuk interpretasi hasilnya, apabila residual tidak membentuk pola atau acak, maka model regresi dianggap valid dan asumsi regresi terpenuhi serta hasil prediksi dapat dipercaya. Sedangkan apabila residual membentuk pola tertentu, maka model tersebut mungkin tidak linear dan terdapat indikasi variabel penting yang belum dimasukkan, atau juga bisa terjadi heteroskedasitas atau variansi residual tidak konstan, di mana interpretasi hasil analisis residual dapat membantu menilai apakah model dari regresi telah memenuhi asumsi statistik yang diperlukan. Jika residual tersebar acak tanpa pola, maka dianggap valid. Dengan sebaliknya, jika membentuk pola, berarti terdapat pelanggaran asumsi dan model perlu diperbaiki agar prediksinya lebih akurat. Next. Selanjutnya yaitu mengukur autokorelasi. Mengukur autokorelasi merupakan proses menguji apakah residual dalam model regresi saling berkolerasi antara waktu atau urutan observasi. Kapan mengukur autokorelasi dilakukan? Ketika data yang digunakan bersifat time series atau berurutan dalam waktu. Kemudian untuk memeriksa apakah residual saling berkorelasi antara waktu. Kemudian memastikan asumsi independensi residual telah terpenuhi. Untuk contoh dari pertanyaan bisnis mengukur autokorelasi, yang pertama yaitu apakah prediksi penjualan mingguan berdasarkan iklan masih valid jika terdapat pola musiman. Kemudian apakah nilai sisa atau nilai error dari model penjualan membentuk pola berulang dari minggu ke minggu. Untuk perbedaan dengan analisis sebelumnya atau analisis residual, yang pertama, analisis residual bertujuan untuk menilai apakah residual berpola, sedangkan uji autokorelasi bertujuan untuk mengukur apakah residual saling berkaitan. Sedangkan untuk sifat dari analisis residual sebelumnya yaitu bersifat visual, yang menggunakan plot residual terhadap X atau terhadap Y. Sedangkan uji autokorelasi bersifat kuantitatif, yang dimana menggunakan durbin Watson. Untuk fokus dari analisis residual, yang dimana berfokus pada kesalahan prediksi, sedangkan untuk uji autokorelasi berfokus pada korelasi residual antar waktu. Kemudian kapan analisis residual digunakan? Untuk semua jenis data regresi, sedangkan untuk uji autokorelasi digunakan untuk data time series. Next. Untuk contoh studi kasus dari mengukur autokorelasi. Di sini terdapat sebuah bank yang membuat model regresi untuk memprediksi jumlah nasabah baru harian berdasarkan jumlah promosi yang dilakukan. Untuk pertanyaan bisnisnya, apakah model prediksi bank valid untuk data harian? Untuk hasil analisisnya diuji menggunakan durbin Watson test, yang dimana hasilnya durbin Watson testnya sama dengan 1,1, yang dimana autokorelasi positif. Untuk interpretasi hasilnya, jika durbin Watson test mendekati 2 atau tidak signifikan, maka tidak ada autokorelasi dan residual bersifat independen. Kemudian model dianggap valid dan asumsi telah terpenuhi. Apabila durbin Watson test jauh dari 2 atau signifikan, maka apabila durbin Watson test kurang dari 2, maka autokorelasi positif. Sedangkan apabila durbin Watson test lebih dari 2, maka autokorelasi negatif, yang dimana itu merupakan model yang melanggar asumsi dan prediksi tidak akurat. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai inferensi kemiringan dan koefisien korelasi. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada uji T untuk slope atau kemiringan, yang mana di sini itu menguji apakah X itu sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y sebagai variabel dependen. Yang mana dalam penerapan bisnisnya itu di sini untuk menilai efektivitas variabel seperti iklan, harga, dan lain-lain. Contohnya dalam bisnis itu seperti seorang manajer pemasaran yang mana itu ingin mengetahui apakah uh, jumlah belanja iklan digital itu sebagai nilai X itu memengaruhi penjualan bulanan untuk variabel Y. Nah, apabila hasil uji T-nya itu menunjukkan signifikasi, maka belanja iklan itu memiliki pengaruh yang nyata terhadap penjualan. Nah, di sini tuh nantinya digunakan untuk menentukan efektivitas investasi dalam iklan. Kemudian yang kedua yaitu uji F untuk regresi. Di sini itu untuk menguji apakah model regresi itu secara keseluruhan valid dan signifikan. Di sini itu untuk memastikan model dapat dipakai untuk prediksi dan keputusan. Dalam penerapan bisnisnya itu sebuah perusahaan yang mana ingin memprediksi pendapatan berdasarkan beberapa faktor seperti misalnya jumlah pelanggan, jam operasional, dan juga biaya operasi. Biaya promosi. Nah, uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua faktor tersebut itu uh, secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah model ini layak digunakan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu interval slope atau kemiringan. Nah, di sini itu menentukan tentang estimasi kemiringan. Uh, dalam dunia bisnisnya di sini itu digunakan untuk memahami batas atas dan juga batas bawah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk penerapan bisnisnya itu dalam analisis harga misalnya, yang mana manajer itu ingin tahu dalam rentang berapa harga jual suatu produk itu akan memengaruhi jumlah produk yang dijual. Nah, interval slope ini itu menunjukkan batas bawah dan batas atasnya apakah berdampak dari harga terhadap penjualan. Hal ini itu berguna untuk mengatur strategi juga. Kemudian yang terakhir itu uji T untuk korelasi. Uji ini dilakukan untuk menilai kekuatan dan signifikasi terhadap hubungan antara dua variabel. Dalam dunia bisnisnya, ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan seperti traffic versus penjualan dan lain sebagainya. Nah, untuk penerapannya, semisalnya tim data itu ingin mengetahui apakah ada hubungan antara traffic website dan juga jumlah pembelian. Jika korelasi ini tuh signifikan, maka penjualan traffic itu kemungkinan besarnya bakal meningkatkan pembelian. Nah, hal ini itu dapat membantu mengalokasikan anggaran promosi ke saluran yang paling berdampak. Next.
Baik, selanjutnya adalah yang terakhir, rangkuman dan kesimpulan dari korelasi linear dan analisis regresi. Seperti yang tadi kita sudah bahas, beberapa poin inti yang dapat kita ambil yaitu yang pertama adalah analisis regresi, di mana analisis regresi yang sudah dijelaskan adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen atau bisa disebut X dan satu variabel independen atau bisa disebut Y dengan model garis lurus. Lalu poin yang kedua adalah korelasi linear, adalah metode statistik untuk memahami dan memprediksi hubungan antara dua variabel, satu variabel X dan satu variabel Y. Lalu yang terakhir adalah asumsi regresi, adalah syarat-syarat statistik yang harus dipenuhi agar hasil analisis regresi valid, akurat, dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Aplikasi regresi, analisis regresi dan korelasi linear yaitu bisa digunakan untuk memprediksi penjualan. Berdasarkan data historis, sehingga perusahaan dapat membuat perencanaan yang lebih akurat. Selanjutnya, bisa diaplikasikan ke analisis efektivitas pemasaran. Karena regresi linear membantu mengukur efektivitas kampanye pemasaran dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Next. Nah, yang terakhir di sini diskusi dan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya itu sering ditanyakan saat pembahasan ini. Salah satunya saya ambil hanya dua. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh perubahan harga bahan baku terhadap biaya produksi. Jadi, perubahan yang terjadi itu bisa sangat signifikan untuk biaya produksi. Maka dari itu, dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi linear, kita dapat memahami hubungan antara bahan baku dan juga biaya produksi. Nah, bisa menggunakan rumus Y sama dengan, ini beta kah? Beta 0. Menggunakan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X ditambah epsilon. Di mana Y itu adalah peningkatan penjualan, X itu adalah biaya pemasaran, beta 0 adalah konstanta, beta 1 adalah koefisien regresi, dan epsilon itu adalah error term. Pertanyaan yang kedua itu adalah, apakah ada hubungan antara biaya pemasaran dan peningkatan penjualan? Jawabannya adalah, jika kita menjawab menurut teori, biaya pemasaran bisa meningkatkan kesadaran produk dan minat pelanggan. Lalu biaya pemasaran itu bisa dikategorikan investasi, serta pemasaran itu bisa memengaruhi perilaku konsumen. Nah, rumus yang digunakan sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X ditambah epsilon. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.